Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Anggraini, NIM 1820301006 dari Prodi Studi Agama 1, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Patah Palembang. Untuk memenuhi pembelajaran mata kuliah aliran kepercayaan yang diampu oleh DRS Wijaya MSI. Baiklah, langsung saja ke materi, itu mengenai tentang aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kelompok okultis, yang kedua itu kelompok mistis, yang ketiga itu kelompok etis, dan yang keempat itu kelompok antroposentris atau teosofis. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu kelompok okultis. Di kelompok okultis ini mereka itu meyakini bahwa kekuatan-kekuatan ahli kodrat, kekuatan gaib itu bisa digunakan dengan kekuatan batin, yang dimana kekuatan batin itu untuk melayani berbagai kebutuhan manusia, dan dari situlah lahirlah pola-pola seperti perdukunan, samad, dan lain sebagainya. Adapun yang hadir dan lahir di fenomena ini itu ada yang disebut dengan fenomena santet, telu, tenun, dan pelet. Di kelompok okultis ini juga bisa mengobati, yakni dengan menggunakan kekuatan-kekuatan gaib. Dengan kekuatan-kekuatan gaib ini, maka timbullah orang-orang yang ingin mencelakakan manusia. Seperti contohnya itu santet, dengan mengirimkan manusia-manusia kawat. Dan ada juga itu orang-orang yang kebal dengan tahan bacok, tahan banting, dan sebagainya. Yang kedua itu ada kelompok mistis. Di kelompok mistis ini, mereka itu mencoba mempercayai hal-hal yang gaib, seperti memedi, demit, lelembut, damyang, tuyul, dan lain sebagainya. Di aliran ini mereka itu mempercayai makhluk gaib, dan juga mereka itu mempercayai bahwa pada lelembut itu mempunyai kelompok-kelompoknya. Pada makhluk gaib ini mereka itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, seperti kerasukan, kampel-kampelan, kampir-kampiran, dan kemomong. Pada lelembut itu mempunyai kelompok-kelompoknya. Yang pertama itu kesurupan. Kesurupan itu adalah masuknya makhluk halus atau gaib ke dalam tubuh manusia, yakni waktu antara maghrib dan isya, dan juga di waktu antara asar dan maghrib. Yang kedua itu kampel-kampelan. Kampel-kampelan ini adalah masuknya makhluk halus hanya sekedar menempel pada tubuh manusia. Dulu sering orang tua bilang kalau kita sudah keluar rumah atau pergi kemana-mana, sebelum masuk rumah itu kita harus mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci badan. Apalagi kalau kita ingin masuk ke kamar, itu kita harus mencuci kaki, tangan, badan, dan seluruh badan. Apalagi di dalam Islam itu kita itu berwudu. Yang ketiga itu kampir-kampiran, yakni adalah masuknya makhluk halus ke tubuh manusia itu hanya sekedar mampir atau sekali lewat. Yang keempat itu kemomong, yakni yang tampil dengan sengaja roh itu masuk, seperti kuda lumping yang memakan beling, yang memakan daun pisang, dan lainnya. Yang ketiga itu ada kelompok etis. Di kelompok etis ini mereka itu mencoba untuk bagaimana berbudi luhur, bagaimana menjadi manusia yang akhirnya itu ada tujuan, seperti di dalam Islam itu akhlakul karimah. Dan pada aliran-aliran ini atau kelompok-kelompok ini adalah bagaimana mereka itu berhasad untuk menempuh budi luhur di dunia ini, serta menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan mencintai Tuhan. Maka pada aliran-aliran etis ini itu sudah kelihatan, seperti kita dulu itu belajar tentang menghayati pengamalan Pancasila. Di situ kita disebut dengan lengging raso, tempo selero. Di aliran etis ini mereka itu berusaha ada filosofisnya. Contoh, kita lihat di logo Kementerian Agama, itu ada lambang ikhlas beramal. Yang terakhir itu ada kelompok antroposentris atau teosofis. Di kelompok ini mereka itu berusaha untuk mengenal Tuhan,
seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian video presentasi dari saya mengenai aliran kepercayaan. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.